kuda itu terluka parah dan akhirnya mati karena darah yang keluar begitu banyak. Sementara pertolongan datangnya terlambat. Seekor kuda yang malang. Kisah seekor kuda ngamuk hingga meninggal gara-gara klakson bus. Sebuah andong di Jogja sedang mengantar tamu untuk menikmati suasana Jogja di malam hari. Semula berjalan biasa saja. Siapa sangka pada saat Pak Kusir hendak mengantarkan tamu ke pusat toko bakpia, sebuah insiden terjadi. Sebuah bus yang saat itu hendak mendahului andong membunyikan klakson keras hingga membuat si kuda merasa ketakutan atau kaget. Dan parahnya, ia terlepas dari jeratan tali andong. Kuda pun kalap, berlari tanpa arah dengan kecepatan tinggi dari arah Ngabean menuju Ngampilan. Terhenti di suatu tempat, sebuah warung makan, kaki lima, dan konter HP yang ternyata sudah porak-poranda. Darah pun merah dari tubuh kuda mengalir dengan derasnya. Saat itu saya sedang berjalan-jalan di Malioboro untuk menghilangkan suntuk. Saya sontak mengelus dada. Yang saya lihat saat itu hanya foto, yaitu kondisi etalase konter HP pecah, warung makan berantakan, hingga bagian kaki kuda berwarna merah karena darah mengucur dengan derasnya. Peristiwa naas itu terjadi sekitar jam 9 malam. Saat saya menuju ke rumah di daerah Jalan Wates kilometer 2, tepat di depan kantor Kelurahan Ngesti Harjo, Bantul, tak jauh dari batas kota Jogja dan Bantul, saya melihat kerumunan orang di sana. Ternyata itu adalah kuda yang diberitakan tadi. Yang saya heran, siapa yang membawa kuda sampai ke sini ya? Perasaan posisi terakhirnya ada di Ngampilan, tapi kok tiba-tiba di Jalan Wates? Ternyata setelah saya tanya di kerumunan orang yang menyaksikan kronologisnya sejak awal, kuda yang terluka parah ini sengaja dikirim pulang ke daerah Mejing dengan dituntun beberapa orang termasuk Pak Kusir. Ya ampun, kuda yang tubuhnya sudah kehabisan darah banyak masih kuat berjalan hingga 1 kilometer. Luar biasa memang. Ibarat orang kecelakaan berdarah-darah, tapi ia masih dipaksa jalan dalam kondisi lemah.
bagaimana perasaannya. Saya hanya prihatin, sangat prihatin. Dalam kondisi seperti itu, kenapa makhluk Tuhan yang satu ini tidak ada yang menolong? Menolong secara manusiawi. Perlakuan yang baik, karena bagaimanapun dia masih hidup. Dia punya nafas. Sehari-hari juga bekerja keras, membantu rezeki untuk tuannya, bahkan membahagiakan banyak orang melalui andong yang ditarik. Tapi kenapa saat kondisi tubuh terluka parah dan tak berdaya, tak ada seorang pun yang ingin mengobati sakitnya atau membalut lukanya? Kenapa? Itu yang membuat saya sedih. Dalam kerumunan tersebut, saya memberanikan diri untuk melihat kondisi kuda. Sangat mengenaskan. Di tempat itulah ia menyerah berjalan, menyerah berjuang karena kehabisan darah. Dia hanya terkapar dengan tubuh yang terikat tali tambang yang besar untuk meredakan amarahnya. Ya, saya lihat dia marah karena merasa tak diperlakukan secara adil, juga sakit yang dibiarkan begitu saja karena terseret pecahan kaca etalase dan benda-benda tajam lainnya. Saya mendekati Pak Kusir, mencoba menggali informasi lebih dalam. Pak Sadio namanya, si pemilik kuda umur 8 tahun itu. Pak Sadio menceritakan kronologis peristiwa ini. Beliau mengatakan, pada saat kuda pertama kalinya terlepas dari ikatan andong, beliau mencoba berlari untuk menggapai kudanya. Namun naas, tubuh beliau justru tersungkur jatuh di aspal lantaran tertabrak becak. Mungkin kondisi jalan memang sangat kacau. Kuda yang lari bebas di jalan ramai tentu membuat semua orang ketakutan. Melihat kondisi kuda terkapar di atas jalan, dikerumuni banyak orang, memang sangat menyentuh hati saya. Sesekali ia memberontak ingin berdiri, namun sayatan lebar di dalam kaki kirinya sudah tak memungkinkan lagi. Saya tanya ke Pak Kusir, "Pak, ini kudanya mau diobati atau gimana? Kasihan Pak, dia sudah dipaksa berjalan jauh dalam kondisi luka parah." "Enggak, sudahlah. Kuda ini andai diobati juga gak akan sembuh total. Kakinya gak bisa menopang buat cari uang. Sebentar lagi sudah ada tukang jagal yang datang," jawab beliau. Sontak naluri saya terkoyak mendengar perkataan si bapak yang berasal dari Pandak Bantul ini. "Pak, tapi kan kuda ini seperti manusia. Kalau terluka pasti bisa diobati dan besok sehat lagi. Lebih baik panggil dokter hewan saja agar bisa pulih seperti semula." Saya sedikit memaksa beliau agar tak menyerahkannya ke tukang jagal. Sulit. Saya sudah ikhlaskan semua. Dia sudah menemani saya bekerja selama 3 tahun. Kondisinya sudah seperti ini. Mau gimana lagi? Jawab beliau dengan nada sedih walau tetap berusaha tersenyum di depan saya. Saya yakin Pak Sadio memilih jalan ini karena beliau juga merasa bersalah kepada semua orang yang ikut menjadi korban atas tragedi ini.
tempat usaha konter dan warung makan korban kudanya yang kini dalam kondisi terobrak-abrik, serta orang-orang di sekitar yang mungkin menyudutkan atas peristiwa itu. Alasan kuat baginya untuk tak melakukan pertolongan secara cepat kepada kudanya. Di antara kerumunan itu, seorang bapak berambut gondrong saya acungi jempol karena memiliki niat tulus untuk menyelamatkan nyawa kuda. Ia sudah menghubungi komunitas pecinta hewan di Jogja, serta 3 dokter hewan. Namun mungkin sudah nasib, ketiga dokter sedang off melayani karena hari libur. Di sela-sela perbincangan ini, suasana terasa makin menyedihkan karena kuda itu makin lemah dan sulit untuk bernafas. Sekitar pukul 11.30, kuda itu mengakhiri sakaratul mautnya dengan menghembuskan nafas yang terakhir. Pak Satio mengelus-elus kepala kuda itu sambil mengikhlaskan hewan yang sudah membantunya berjuang untuk mengais rezeki selama ini. Orang-orang yang melihat peristiwa ini sungguh ikut prihatin, sangat menyayangkan peristiwa yang membuat kuda ini meninggal. Peristiwa ini sungguh memberi pelajaran bagi kita. Pertama, sebagai pengguna jalan raya, tolonglah lebih berhati-hati saat berkendara. Jika terpaksa membunyikan klakson, tolong dilakukan secara manusiawi. Apalagi klakson modifikasi dengan bunyi yang memekakkan telinga, membuat orang lain jantungan, bahkan mengganggu kenyamanan hewan kuda, energi utama penggerak alat transportasi andong. Kedua, jika ada peristiwa yang sama di mana hewan di sekitar kita terluka karena apapun itu, tolong perlakukan dia seperti manusia. Apalagi jika hewan produktif yang tenaganya sangat dibutuhkan manusia. Perlakukan dia secara adil dan bijak, karena dia berhak mendapat itu. Untuk Pak Kusir, semoga diberikan ketabahan. Beliau selain kehilangan kuda yang dinominalkan mencapai 15 juta, harus pula menanggung ganti rugi untuk seluruh tempat yang ikut rusak karena kudanya tadi. Pagi ini rencananya seluruh pihak akan bertemu untuk membahas kesepakatan terbaik di kantor polisi terdekat. Syukurlah tak ada korban lain. Dalam ini korban manusia. Dalam peristiwa ini, tamu yang naik andong pun selamat. Harapan saya, sopir bus yang membunyikan klakson tadi memiliki itikat baik untuk ikut bertanggung jawab dalam peristiwa ini. Tanpa klakson itu, mungkin semalam Pak Sadio dan kuda betinanya sudah menikmati tidur malam yang indah, seperti biasanya. Jauh beberapa waktu sebelum ini, di suatu perempatan, saya berhenti untuk memantau traffic light yang berwarna merah. Beberapa detik kemudian, persis di samping kanan saya, datanglah nafas yang terengah-engah. Sungguh terdengar keras di telinga saya. Ia kelelahan, seperti habis melakukan perjalanan jauh dan berat. Dan memang itu yang diperjuangkan bersama tuannya. Walaupun kadang harus menerima pecutan dan penyemangatnya, ia tidak apa-apa, perlu menoleh. Suara sepatunya telah menjawab siapa dia. Kuda yang malang.